Shalom Aleihim. Waalaikumsalam. Selamat petang Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan di mana saja berada. Petang hari ini kita boleh kembali datang pada Tuhan dalam ibadah doa malam. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik. Petang hari ini hati kami penuh ucapan syukur Bapa, karena kami merasakan semua kemampuan kami, semua apa yang kami boleh nikmati dalam kehidupan kami sepanjang hari ini semata-mata karena kemurahan dan kasih-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih buat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi sepanjang hari ini. Dari pagi, siang hingga petang hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama menaikkan syukur kami, memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat, marifat, akal budi yang dari Tuhan. Penuhkan setiap hati kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Dan biarlah Tuhan puji-pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Segala hormat, sembah, puji kami naikkan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber kemenangan kita. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Benar Tuhan, amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
Yesus sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Oh, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi. Oh, begitu besar, amin, besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Kaulah Tuhan, sukacita kami Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Allah
sukacita kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Sumber pertolongan kami. Haleluya. Mau menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Sembah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Kau Gembala yang baik. Kami bersyukur Kau yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat segala kasih-Mu. Sungguh kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Kasih-Mu begitu luas. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Kau Allah yang selalu perhatikan kami. Kami bersyukur kasih-Mu tak berkesudahan. Begitu baik Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Sembah, naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukur kami. Syukur.
yang lemah lembut kami Tuhan, lembutkan setiap hati kami, beri kami hati yang lebih mengasihi-Mu Tuhan. Kami serahkan hati kami, jamah Tuhan, jamah Roh Kudus, jamah setiap hati kami. Haleluya. Sungguh Tuhan, Kaulah Allah yang menolong kami, Kau yang menuntun langkah kami. Haleluya. Kau Allah yang menyembuhkan kami. Terima kasih. Syukur. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari sumber kekuatan kami hanya datang daripada Tuhan. Oleh yang membuat kami ada sebagaimana sampai saat ini. Kaulah yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih. Benar Tuhan, kasih. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, benar Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan saat badai menerkam. Amin. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu
besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya kekuatan kami, perisai kami, tempat perlindungan kami. Di dalam Engkau kami boleh merasakan ketenangan. Di dalam Tuhan kami boleh merasakan keteduhan. Amin. Amin. Biarlah Tuhan kami makin hari boleh makin dekat kepada Tuhan. Benar. Makin mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan segala kekuatan kami Tuhan. Benar, Tuhan. Kami merasakan bahwa kami adalah orang-orang yang sangat amat terbatas dengan kemampuan kami. Yesus. Hanya Tuhanlah yang memampukan kami, sehingga kami boleh berbuat sesuatu, semua semata-mata karena pertolongan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kiranya malam hari ini Engkau melawat setiap anak-anak Tuhan yang mengalami permasalahan. Mungkin saat ini ada yang mengalami kesedihan. Kiranya Tuhan kirimkan roh-Mu yang senantiasa menghibur, melimpah-limpah dalam hati mereka. Amin. Sehingga mereka boleh mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kiranya mereka yang sakit, Tuhan lawat mereka. Tuhan jamah setiap sakit penyakit kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa bilur-Mu sanggup menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah mereka boleh dipulihkan Tuhan. Dan boleh kembali untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, mungkin saat ini mereka yang dalam pergumulan tentang ekonomi mereka, oh Tuhan pulihkan. Tuhan berikan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati tangan-tangan mereka yang bekerja. Sehingga Tuhan berkat-berkat yang dari Tuhan boleh menjadikan mereka lebih lagi untuk dekat kepada Tuhan. Berbuat dari harta mereka untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan makin satukan hati kami, supaya kami boleh bersama-sama Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena nama Tuhan saja yang kami permuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk program-program gereja yang ada di tempat ini.
Ya. Kiranya Tuhan campur tangan. Apa yang sudah diprogramkan kiranya Tuhan memberkati dan semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang lanjut usia di tempat ini. Benar, Tuhan. Mungkin mereka merasakan kesendirian Tuhan dalam usianya yang lanjut. Oh, kiranya Tuhan hibur mereka. Tuhan lawat mereka. Berikan roh yang menyala-nyala. Berikan sukacita yang melimpah. Sehingga Tuhan, mereka boleh tetap merasakan langkuan jamahan kasih dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Dan mereka biar tidak merasa sendirian di dalam usia yang lanjut. Benar, Tetapi tetap mendapatkan perhatian dari Tuhan. Dan mereka boleh kembali semangat dalam memuji, menyembah, dan belajar akan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Syukur. Berdoa untuk hamba-Mu, keluarga pastori, baik Bapak Ibu Gembala, anak-anak mereka, menantu, cucu, Tuhan lawat mereka. Amin. Tuhan berkati Tuhan apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Amin. Biarlah semuanya boleh menyukakan hati Tuhan. Ya. Dan apa yang dikerjakan boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Amin. Dan boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang sangat kami cintai, Indonesia. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Benar, Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Banyak kota kami, Lamongan yang sangat kami cintai, Tuhan juga memberkati. Mulai dari Bapak Bupati sampai pelosok-pelosok desa, RT, RW, Tuhan juga memberkati mereka. Amen. Semuanya Tuhan. Jauhkan dari kuasa-kuasa si jahat, jauhkan dari pikiran-pikiran yang jahat Tuhan. Benar, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Juga sebentar kami akan bersama-sama dididik oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi baik Bapak Gembala yang akan menyampaikan, kami semua yang akan mendengarkan. Tuhan berikan kami hikmat, marifat, akal budi yang dari Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk mendengar, untuk kami mengerti, merenungkan, dan terlebih kami mampu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Amin. Benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang tengah ada di perjalanan. Malam hari ini kita bersama akan dikuatkan oleh firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang kita ambil bersama, yaitu di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan 30. Saya mengikuti perikopnya sebagai tema pada petang hari ini, yaitu perempuan Sirofenisia yang percaya. Yang jelasnya adalah memperhatikan tentang keberadaan iman dari seorang wanita Sirofenisia. Saya akan bacakan, bisa diikuti dengan pelan-pelan, dinikmati kalimat per kalimat itu, supaya bisa efektif memantapkan kita bersama untuk menangkap kisah ini dengan beberapa bagian dari hikmat yang kita ambil. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ
dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Pada hakikatnya, mengikut Yesus menjadi umat tebusan itu adalah berada di dalam satu wilayah yang penuh dengan jaminan janji perlindungan dan berkat dari Tuhan. Bisa berkat kesembuhan, berkat keterbukaan jalan bagi rancangan-rancangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ataupun bagi sebuah kesembuhan di dalamnya. Oleh karena itu, perlu kita bersama memelihara iman ini, sebab kita yang sudah menerima ini adalah orang yang paling berbahagia, karena tinggal merawat iman ini, dan dalam satu waktu tertentu yang sifatnya darurat, kita bisa memasuki kancah iman ini dan mempergunakannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon pertolongan serta perlindungan Tuhan. Tetapi kita banyak melihat bahwa Kristen kadangkala tidak memiliki satu keyakinan yang kuat, dalam artian kurang memelihara betapa pentingnya iman itu, baik ada situasi yang menjadi beban kita ataupun tidak ada sama sekali. Namun dengan adanya iman di dalam kehidupan, itu menjadikan kita sangat mudah jikalau ada sesuatu hal yang penting yang kemudian tidak dapat kita selesaikan dengan upaya kita. Sekarang adalah upaya yang merupakan bagian Tuhan, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Maka begitu praktis sekali, kita tidak terlalu kemudian membangun satu saat, satu waktu yang begitu rupa, pengasingan diri dan lain sebagainya, karena sudah dalam kondisi standby, siap hidup di dalam iman. Nah, kita lihat di sini, itu akan makin jelas jikalau kita masuk ke dalam menghayati kisah perempuan Siro-Fenisia ini. Betapa pentingnya iman yang sudah kita miliki itu.
perempuan Fenisia ini atau Siro-Fenisia ini, yang ini merupakan daerah Syria, dekat di Syria. Nah, di sana dia termasuk atau terbilang orang ini adalah goyim, orang yang di luar dari kesukuan Israel. Diterangkan jelas di situ bahwa dia adalah seorang Yunani. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Waktu Yesus dalam perjalanannya menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan juga memberikan nasihat, peneguhan, dan pengharapan kepada umat Israel pada waktu itu, rupanya mau masuk ke daerah itu dengan secara senyap. Tetapi kita melihat tidak mungkin sesuatu yang sudah tersiar begitu rupa dengan fenomena yang sangat luar biasa itu kemudian dicoba untuk diberangus supaya orang-orang lain tidak mendengar. Mereka yang tahu otomatis ya langsung menceritakan. Karena kita tahu bahwa menceritakan sesuatu yang baik kepada seorang lain itu merupakan bagian jasa. Jasa untuk memberikan kebahagiaan, jasa untuk diingat beritanya itu dari siapa, dan lain sebagainya. Sehingga itu tidak mungkin tidak tertular dari satu ke yang lain, dan lain sebagainya. Sehingga sampai kepada pendengaran dari orang Siro-Fenisia ini. Dia pasti sudah mendengar dulu, karena pada ayat yang ke-25 disebutkan, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia. Kalimat itu memberikan bukti tentang waktu yang sangat singkat, ya. Segera mendengar tentang dia. Lalu kemudian dampaknya adalah datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Kita melihat wanita ini betul-betul memiliki iman yang terpendam di dalamnya, keyakinan yang terpendam. Sebab Yahudi dengan Goyim tidak membangun persahabatan yang normal. Mereka adalah bangsa yang sudah terpisahkan begitu rupa, yang kemudian Israel itu dipercayai sebagai yang memegang banyak berkat jaminan janji dari Tuhannya. Apalagi ditegaskan dengan pelayanan Yesus, di mana Yesus ada, masuk, keluar kampung, wilayah, dan lain sebagainya, maka selalu dia meninggalkan kisah, cerita, yang berupa sesuatu kekaguman dari rakyat atau kelompok masyarakat yang ada di situ. Apakah itu merupakan kesembuhan keluarganya? Apakah itu merupakan kebahagiaan dari tekanan-tekanan psikisnya? Apakah itu merupakan masuknya pengharapan yang baru? Pendek kata, selalu Yesus itu membawa cerita yang begitu mengasihkan. Dan kemudian sebagian tumbuh imannya itu. Kita kalau membaca dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 dituliskan di sana bahwa iman itu timbul dari pendengaran, mendengar. Dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Ya. Ini harus ditekankan, sebab nanti kemudian menghasilkan iman. Kalau pendengaran itu beritanya bukan dari sumber Kristus,
itu hanya merupakan bagian dari memberikan pengetahuan. Jadi tidak ada sangkut paut dengan iman. Tetapi karena itu adalah firman, maka ini sangat tegas untuk diberitahukan apa yang sedang didengarkan itu, maka ditegaskan firman Kristus. Jadilah kemudian iman. Dan ini kita melihat tidak bisa tidak. Wanita Sirofenisia ini, dia mendengar, tetapi belum pernah bertemu dengan Yesus. Dia mendengar, tapi belum pernah secara khusus dia datang menjadi muridnya. Dia mendengar, tetapi dia belum begitu mengenal dengan dekatnya kepada Yesus. Waktu itu dia merasakan kebutuhan yang sangat mendesak, sebab anaknya perempuan kerasukan roh jahat, disebutkan di situ. Roh jahat. Terjemahan yang lain mengatakan roh najis. Ya. Tatkala anak perempuannya kerasukan roh jahat itu, tentunya dia sebelum mendengar tentang Yesus yang masuk ke daerah Tirus itu, maka ia tentu sudah berusaha. Kita bisa melihat betapa sangat responsifnya dia dan sangat respeknya terhadap Yesus itu. Begitu mendengar dan begitu jaraknya dapat ditempuh, segera dia datang. Dan kemudian dengan tidak merasa ragu-ragu dan tidak merasa jengah, ia pun langsung tersungkur di depan kakinya. Kita melihat wanita ini berani betul dia menerobos budaya, tradisi, bahkan juga dalam situasi yang seperti itu. Ini berbeda dengan tatkala Yesus bertemu dengan wanita yang ada sebagai wanita jalang itu. Ya. Yesus yang datang lalu mengunjunginya di tepi sumur itu. Jadi Yesus yang menerobos budaya dan tradisi bangsa itu, karena yang dikunjungi itu adalah wanita yang bukan sebagai orang-orang Israel yang asli, tetapi dia sebagai orang Samaria. Tetapi yang ini justru wanita Sirofenisia inilah yang berani menerobos budaya, tradisi, bahkan juga agamanya untuk memperjuangkan kebutuhan bagi kesembuhan anaknya yang dirasuk setan. Dan dia sangat tahu persis kalau masalah-masalah yang menyangkut roh jahat, itu senjata pamungkasnya adalah Yesus yang menangani. Karena tentu dia sudah mendengarkan bagaimana sepak terjang Tuhan Yesus itu di dalam melaksanakan pekabaran-pekabaran kelepasannya itu. Sangat luar biasa. Menerobos budaya, menerobos tradisi, dan juga kemudian agamanya untuk mendapatkan sesuatu kesembuhan, kelepasan bagi anaknya. Kebanyakan wanita-wanita yang kita baca dalam Alkitab adalah pejuang-pejuang iman yang gigih. Ada Naomi, ada Deborah, kemudian ada Ruth, yang dia rela meninggalkan keberadaan dari keterikatan terhadap bangsa dan berhalanya. Lalu kita juga melihat seperti Dorcas dan lain sebagainya. Wanita-wanita ini begitu gigih, bahkan tatkala Yesus berada
di dalam kondisi yang sangat-sangat menjepit, mesti harus naik di tiang salib, maka yang mengikuti dengan tekunnya itu, dari tahap demi tahap itu adalah wanita. Sampai Yesus disalibkan. Wanita kalau sudah memiliki satu upaya untuk beriman, percaya, luar biasa. Ya memang karena ini wanita memang mempunyai kepekaan. Dan wanita memang membutuhkan sebuah perlindungan dalam kehidupan ini. Apalagi pada waktu itu tradisinya adalah wanita dianggap sebagai kelas 2 untuk diperhatikan. Jadi bukan kelas utama. Nah, saudara, kita bisa melihat begitu menerjang budaya, menerjang tradisi agamanya, tersungkur lagi di depan kaki Yesus. Ini betul-betul kalau kita ngomongkan secara nalar sangat demonstratif sekali, yang menyatakan dia sangat membutuhkan Yesus. Gesturnya ini betul-betul tidak dapat dibantah. Dia betul-betul terbuka itu. Apalagi kita melihat tatkala dia berkata supaya dalam permohonannya itu Yesus mengusir setan dari anaknya, dan kemudian Tuhan Yesus beliau mengatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kita di sini agak terkejut, apakah Yesus itu rasis dan kasar? Bukan. Sebab anjing di sini yang dimaksudkan dalam naskah Yunani-nya adalah anjing kecil, bukan anjing geladak, bukan anjing jalanan, bukan anjing-anjing liar, anjing-anjing yang galaknya luar biasa, tidak. Tapi kalau kita bisa melihat sekarang, kebanyakan orang-orang yang kaya sekarang punya anjing-anjing piaraan yang jadi mainan. Jadi Yesus menyatakan hal itu bukan dalam rangka rasis, tetapi memang pada waktu itu kelompok-kelompok dari Goyim, ada mereka yang menerima predikatnya sebagai anjing, tetapi bukan itu merupakan satu penghinaan. Sama seperti orang-orang Kristen pada zaman Perjanjian Baru disebut dia adalah domba-domba. Sama. Kalau kita netral di dalam memandang ini sama. Jadi domba adalah binatang, anjing juga binatang. Tetapi anjing di sini adalah anjing kecil yang lucu. Karena itu dikaitkan dengan jawaban dari perempuan itu. Dia mengatakan, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dijatuhkan anak-anak. Saya pernah punya anjing, dan persis seperti ini. Anjing saya bukan anjing yang mahal, tapi lucu. Saya kasih nama Brino, karena brown, coklat. Kalau saya makan selalu ada di bawahnya. Kami makan biasanya kumpul semua satu meja. Kakak saya tahu kalau saya makan nanti ikannya mesti yang saya sisakan untuk anjing. Dan anjing itu duduk dengan ekornya yang terkipas-kipas begitu sambil memandang. Dan saya lihat matanya itu lucu. Mata itu sudah mencerminkan dan bisa dibaca sebagai satu pengharapan. Saya sisakan itu. Saya jatuhkan, saya sisakan. Kanak-kanak kalau mencintai seperti itu, demikian juga. Ini diangkat oleh Tuhan Yesus untuk bisa lebih menegaskan betapa perempuan ini betul-betul dia berani menerobos budaya, tradisi, dan agamanya. Ini terbukti dengan jawabannya. Benar Tuhan, tetapi anjing
yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Bahasanya pun bahasa yang sangat familiar. Seolah-olah sudah lama kenal kepada Tuhan. Dia menyebutnya kurios di situ. Disebutkan, benar Tuhan, kurios yang berkuasa, yang menguasai. Inilah yang membuat Yesus tersentak di dalam satu kenyataan. Bahwa dia patut menerima haknya, hak yang dituntutnya, yaitu kesembuhan anaknya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, perhatikan, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Kata-katamu itu. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10. Ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kurios itu, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Disinilah letaknya. Ia tersungkur begitu rupa, tapi tidak dipermalukan. Saya yakin mesti ada mereka yang melihat itu mengolok atau menghina atau mencibir. Tetapi tidak dipermalukan. Karena memang hasilnya adalah pernyataan dari perkataan Tuhan. Karena kata-katamu itu, perhatikan, kata-kata yang mana? Dia mengatakan, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia gigih imannya berkutat, dipertahankan. Sejak pertama mendengar bahwa Yesus penuh dengan kuasa mujizat, dan sejak ia kemudian datang lalu tersungkur di situ, dia pertahankan itu, dan tatkala Yesus pun kelihatan seperti hendak menyingkirkan, hendak memberikan batas begitu rupa, bahwa ada batasan antara Israel dengan Goyim. Hak yang sah adalah kepada Israel. Goyim tidak punya hak, tapi dia terobos dengan pernyataannya itu. Benar Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia mencari celah di mana dia akan bisa menyampaikan itu secara logis, rasional, dan betul-betul dengan iman. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Bukan merampok, bukan merampas. Ia bisa punya hak itu adalah hak di mana anak-anak itu menjatuhkan dari mejanya, makan roti-roti dan makanan yang lainnya itu, remah-remahnya itu. Apa yang disampaikan bukan merupakan satu perbantahan yang kasar, tetapi mengarah kepada logikanya. Sebenarnya seperti inilah orang Kristen harus berlaku dalam menghadapi situasi yang dirasakan sebagai penolakan, dirasakan sebagai peremehan, dikatakan seperti anjing, dan lain sebagainya. Jangan kita balas dengan segala emosi kita, tapi dicerna dulu. Tiap permasalahan dicerna. Lalu kemudian ungkapkan dengan sapaan bahasa yang santun. Bukan seperti kebanyakan sekarang ini.
kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar, kata-kata yang menghina. Bahkan tidak peduli, dahulu dia adalah orang yang dipakai sebagai bawahan, tapi setelah tidak, dia mulai membenci, dia ungkapkan begitu rupa penghinaannya. Ya akhirnya mesti ketemu meja hijau. Nah, saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mengerti hal ini. Kekristenan kita ini harus mempunyai iman yang berkualitas. Sebab tiap-tiap kita hidup di sekitar kita ini, kita dituntut untuk tidak membangun sebuah netralitas terhadap duniawi ini. Tetapi sesungguhnya justru untuk bisa mempertahankan iman. Dan sebagaimana kita melihat bahwa sebetulnya perempuan Siro-Fenisia ini telah memberikan satu contoh. Dia bertahan di dalam apologetnya, benar Tuhan, membenarkan Tuhan. Lalu kemudian dimasukkan apa yang menjadi pendapatnya, yang membuat Yesus kemudian harus mengikuti kehendaknya. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Artinya masih ada hak juga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus beliau mengatakan, karena kata-katamu itu. Seringkali kata-kata kita tidak kata-kata yang membawa berkat, malah membawa onar. Namanya Kristen, tapi imannya abal-abal. Maka periksalah kita. Saya meriksa iman saya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah, periksalah iman kita masing-masing. Itu perlu sekali tatkala kita berhadapan dengan sesuatu yang rasanya seperti penolakan terhadap kehendak kita. Apa yang kita lakukan itu mencerminkan posisi iman kita di mana, kualitas iman kita di mana, lalu kemudian bagaimana kita harus memperbaiki apa tidak. Kalau kita melihat perempuan ini justru menaikkan imannya. Dari tadi mendengar Yesus, kemudian tersungkur di depan kaki Yesus, kemudian berikutnya dia berani menerobos akan budaya, tradisi, dan agama dari kaumnya untuk menerima Kristus di dalam dirinya. Luar biasa. Bukan hanya membangun tembok apologet, tetapi dia membangun satu kesaksian yang kuat sedemikian rupa. Kita melihat waktu Tuhan Yesus menyatakan, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Luar biasa. Sentuhan dari jarak jauh. Karena iman, maka semuanya bisa jadi. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan sudah keluar. Luar biasa. Marilah kita memelihara iman kita dengan ketaatan dan kembangkanlah. Jikalau ada tembok-tembok yang mencoba menghambat kita, teroboslah. Jikalau ada sesuatu yang seperti petir menghantam kita di siang hari untuk menjatuhkan kita, gugur dari iman, maka bangkitlah. Ingatlah, wanita ini betul-betul bergumul demikian rupa, yang hasilnya adalah anaknya disembuhkan dari rasukan setan. Bukankah kita juga punya anak-anak kita juga banyak yang dirasuk setan? Bukan setan yang hanya merupakan roh gentayangan yang membuat ulah-ulah yang tidak-tidak. Tapi konsep berpikir, cara bergaul, caranya bertutur kata, kesantunannya, dan lain sebagainya sedang tertawan. Maka perlu kita bersama membangun kekuatan iman kita supaya anak-anak kita tidak kemudian terlepas keluar dari lingkup keselamatan Allah. Karena kita sudah punya modal iman lebih dahulu ketimbang perempuan Siro-Fenisia ini.
Dia sedang bergumul, sedang merambat, sedang berjibaku untuk memiliki iman dan diakui oleh Yesus. Yang hasilnya adalah diakui oleh Yesus sendiri. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin kita ada masalah pada hari-hari ini dengan apa yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Orang lain tidak tahu, tetapi Bapak Ibu yang tahu. Jangan dibiarkan. Kita sudah punya modal iman. Kalau wanita Siro-Fenisia ini, dia merangkak, kemudian dia mencoba untuk berjibaku seperti itu, mestinya kita lebih dari itu karena kita sudah memiliki imannya, tinggal dipelihara. Maka itu, biarlah dipertajam iman kita. Bacalah firman Tuhan setiap hari, tundukkanlah diri kita di hadapan Tuhan dalam kehendaknya, dan juga hasrat naluri, serta keinginan kita, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan yang akan mengatur kita, dan barang siapa yang diatur oleh Tuhan, berbahagialah dia, karena dia selalu dalam perlindungan dan perhatian Tuhan, menjadi biji matanya Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami membawa seluruh persoalan kami dalam tangan-Mu. Ada masalah ekonomi, ada masalah kesehatan, ada masalah pendidikan anak-anak. Kami sudah kehilangan anak-anak itu sementara ia ada di rumah. Oleh karena informasi yang masuk, yang tidak bertanggung jawab itu tidak dapat kami tangkal. Semuanya sudah masuk, sementara dia di dalam kamar sendiri pun terkunci. Bukan berarti dia aman. Jangan-jangan dia sudah menggeluti hal-hal yang negatif itu, menjadi bagian yang merusak hati dan pikirannya. Tahu-tahu kita sudah melihat perubahan-perubahan yang tidak kita inginkan. Jangan takut. Datanglah sebagaimana perempuan Siro-Fenisia ini. Dia masuk kepada Tuhan, dalam lingkup Tuhan, memperjuangkan, merebut, menerobos, dan akhirnya dia keluar sebagai pemenang dalam masalah ini. Kita berdoa bersama. Tuhan, berikan kiranya semua mereka yang mendengar, melihat, mengikuti ini, yang dalam permasalahan, supaya lepas dari berbagai persoalannya. Ada satu ibu yang putranya sedang di rumah sakit koma. Tuhan tolong jamah di dalam nama Tuhan Yesus, supaya sadar. Kami berdoa di sini, Allah bekerja di rumah sakit. Sembuhkan supaya ada sukacita yang besar bagi keluarga ibu yang janda ini, agar kiranya mendapatkan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, puji hormat kami kembalikan dalam juru selamat dan gagas jiwa kami yang sudah menolong wanita Siro-Fenisia ini dengan anaknya yang sembuh, itu akan menolong kami semuanya. Haleluya. Amin. Ibadah doa kita selesai. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam di gereja. Setiap Senin dan Rabu, pukul 18 sampai 19 WIB. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.